السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. الحمدلله والحمد حقه كما يستحقه حمدا كثيرا وأعوذ به من شر نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم مصطفى محمد. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita semua bisa hadir dalam majlis duka pada malam hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Hadirin dan hadirat, pada malam hari ini kita sudah memasuki malam ke-9. Malam ke-9 dari bulan Muharram. Sebentar lagi kita akan menyaksikan tragedi pembantaian keluarga Rasulullah. Sebentar lagi jeritan tangisan Zainab dan Sukainah akan terdengar. Sebentar lagi kita akan menyaksikan kesyahidan Al-Imam Al-Husain. Hadirin dan hadirat para pecinta Imam Husain, izinkan saya di sini selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada malam hari ini. Acara yang pertama yakni pembukaan, acara yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, acara yang ketiga matam pembuka, acara yang keempat ceramah inti yang dilanjutkan dengan matam ziarah sekaligus penutup. Pertama-tama marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan membaca suratul Fatihah yang kita lihatkan kepada para rasul, para imam, guru-guru kita, orang yang telah berjasa dalam kehidupan kita, dan tak lupa juga kedua orang tua kita yang kita sayangi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Acara yang kedua yakni pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Akhina Al-Fariza. Kepadanya kami persilahkan. Bihubbil Husain sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farjuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Terima kasih kepada Atina Al-Fariza yang sudah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga Allah merahmati kita semua. Acara yang selanjutnya yang ceramah inti Syahid Hussein lukai Nabi Syahid Hussein sakiti Ali bundamu Batul selalu merintih Hasan abangmu menangis sedih Syahidmu Hussein lukai Nabi Syahidmu Hussein sakiti Ali bundamu Batul selalu merintih Hasan abangmu menangis sedih cucunda Nabi dihianati putra Haidar telah dizalimi putra Az-Zahra telah dilukai Adi Al-Hasan telah disakiti cucu yang mulia telah tiada putra tercinta diinjak kuda
bundamu Batul selalu merintih. Hasan abangmu menangis sedih. Cucu yang selalu disanjung-sanjung, putra yang dulu naik di punggung, cucu yang selalu disayang-sayang, putra yang dulu ditimang-timang, kini tubuhnya dicincang-cincang, seluruh badannya disayat pedang. Syahidmu Husain lukai Nabi, syahidmu Husain sakiti Ali, bundamu Batul
Husain Sakiti Ali Bundamu Batul selalu merintih Hasan abangmu menangis sedih. Di Hubbil Husain sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Acara yang selanjutnya yakni ceramah inti yang akan dibawakan oleh Ustaz Miftah Turkan. Kepada Ustaz Miftah Turkan kami persilakan. Ibu Husain sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaika ya sayyidi wa ya maulaya ya Rasulullah wa ala ahli baitika at-tayyibin at-tahirin al-madlumin. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك فزمن اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى خصمكم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما Bismillahirrahmanirrahim. Qala Amirul Mu'minin Ali ibn Abi Talib alaihi salatu wassalam, syai'ani la ya'rifu fadlahuma illa man faqadahuma, asy-syabab wal afiyah. Malam ini adalah malam yang ke-9 dari Muharram, dan kebiasaan dari para ulama ketika berceramah di malam ke-9 adalah berkaitan dengan syahidnya Aliul Akbar, putra Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Nah, oleh karena itu malam ini saya ingin membahas tentang pemuda, asy-syabab, dan masa depan bangsa ini. Kalau kita memperhatikan berbagai riwayat dan sejarah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
maka banyak riwayat yang berbicara tentang para pemuda dan peran mereka di tengah-tengah kaum muslimin. Para pemuda adalah orang-orang yang masih memiliki kemampuan yang sangat tinggi. Mereka adalah orang yang sangat produktif dan inovatif. Sekaligus mereka memiliki semangat yang sangat tinggi. Oleh karena itu Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam dalam sabdanya beliau mengatakan, syai'ani la ya'rifu fadlahuma illa man faqadahuma, asyabab wal afiyah. Dua hal orang tidak akan pernah tahu nilainya dua hal tersebut kecuali orang yang telah kehilangan keduanya. Lalu Imam Ali bin Abi Thalib menjelaskan dua hal itu apa? Asyabab wal afiyah, yaitu masa muda dan kesehatan. Orang kadang tidak pernah memahami ketika kita masih muda. Di saat kita muda masih punya pemikiran bahwa usia kita panjang, jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jarang, kemungkinan mati itu adalah jauh. Nah, oleh karena itu kemudian mereka memanfaatkan usia mumpung kesempatan masih muda. Mereka akan melakukan apapun untuk memuaskan dirinya. Akan tetapi apabila kita belajar dari orang-orang tua kita, para sesepuh kita, mereka berapa banyak mereka yang menyesali ketika mereka sudah tua karena tidak pernah memanfaatkan usia mudanya untuk sesuatu yang berharga. Mereka menyesal karena usia mudanya dihabiskan hanya untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat duniawi. Mereka menyesal karena mereka merasa kehilangan kesempatan untuk meraih pengetahuan yang lebih jauh. Sementara masa muda adalah masa yang sangat produktif, dan masa tua adalah orang-orang yang semua energi mereka sudah hilang. Semangat untuk berpikir panjang, berpikir yang agak rumit sudah tidak mau lagi. Itulah karakteristik seorang yang sudah tua. Nah, oleh karena itu kata Imam Ali, dua yang tidak bisa dikenali oleh orang kecuali orang yang sudah kehilangan, yaitu remaja, dan yang kedua adalah al-afiyah. Orang tidak pernah ngerti nilai daripada kesehatan, dan itu juga tidak lepas daripada pengaruh masa muda. Ketika mereka masih sehat, ketika mereka masih kuat, maka semua makanan masuk dalam perutnya, dan bahkan kadang-kadang tidak pernah peduli halal ataukah haram, bermanfaat ataukah tidak. Yang terpenting adalah puas dan perutnya kenyang. Ketika di masa-masa tua tiba-tiba kemudian kesehatan itu menurun, hilang. Yang tadinya bisa lari cepat sekarang sudah mulai menurun, kekuatannya sudah menurun, semua yang dimilikinya menjadi menurun. Itulah baru kita sadar betapa manfaat dan betapa agungnya nilai yang terbesar, yaitu kesehatan pemuda, masa remaja, dan usia atau kesehatan itu. Oleh karena itu di dalam hadis kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, besok orang meninggal dunia pertama kali yang ditanyakan diantaranya adalah tentang usianya. Wa fi umrika bima fima afna au fima afnaitahu. Usiamu kuhabiskan untuk apa? Masa mudamu kuhabiskan untuk apa? Kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu para pemuda, manfaatkan kesempatan hidup ini mumpung belum kita jadi tua. Ketika kita sudah tua, kalian akan kehilangan semua kesempatan, karena keberhasilan itu dibangun di saat kita masih remaja, di saat kita masih muda, di saat pemikiran kita masih fresh, dan di saat kita masih punya kekuatan. Kita tidak pernah melihat orang yang sukses, kalaupun ada itu adalah sedikit, yaitu orang yang sudah usia tua tiba-tiba kemudian dia sukses. Tidak ada. Kesuksesan adalah sesuatu yang harus direncanakan.
Kalau kita ingin sukses dalam hal apapun, kesuksesan itu harus direncanakan. Karena kesuksesan tidak mungkin terjadi dengan sendirinya tanpa direncanakan. Seorang pengusaha, maka dia sudah mempertimbangkan adanya rencana-rencana strategis yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam hidup ini juga harus ada rencana-rencana yang harus kita capai. Setelah saya selesai dari pesantren, setelah saya sekolah, setelah saya kuliah, apa yang kita rencanakan? Kesuksesan seseorang tidak mungkin terjadi tanpa direncanakan. Perencanaan dalam segala hal menjadi sangat penting. Oleh karena itu, dalam teori disebutkan ada perencanaan strategis atau yang disebut dengan renstra, rencana strategis, baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Kita tidak perlu repot-repot semacam itu. Tapi setidaknya para pemuda kita, para pecinta Ahlul Bait Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam harus memiliki kecerdasan bagaimana merencanakan hidup ini. Masa depanmu seperti apa? Apa yang akan kalian capai? Apa yang kalian ingin harapkan? Karena ketentuan yang harus kalian tentukan adalah sekarang ini. Kaulah sekarang ini para remaja sebelum kalian masuk usia tua. Syukur-syukur Allah ngasih usia kita panjang. Kalau tidak, dan berapa banyak para pemuda yang kemudian diambil oleh Allah Subhanahu wa taala di saat masih muda. Rencanakan, jadilah orang yang kreatif, aktif dan inovatif. Itulah karakter seorang pemuda. Islam sangat memperhatikan para pemuda, sangat memberikan, dan bahkan tidak hanya umat Islam saja yang memperhatikan para pemuda, bahkan negara-negara barat sekalipun mereka membangun kekuatan mereka dari anak-anak muda. Para pemuda adalah sebuah aset terbesar bagi sebuah bangsa. Pemuda adalah kekuatan yang sangat besar, potensi besar, aset terbesar bagi sebuah negara. Karena pemuda itu di tangan merekalah masa depan bangsanya. Demikian pula tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Sedemikian dahsyat Rasulullah memperhatikan para muda, memperhatikan usia muda, karena kejayaan Islam berada di tangan masa depan anak-anak muda itu sendiri. Kalau umat kita, pemuda-pemuda kita ini loyo, tidak ada artinya sama sekali. Ashabul Imamul Mahdi alaihi salatu wassalam, mereka adalah para pemuda yang disebutkan di dalam riwayat orang-orang yang tidak pernah mundur selangkah pun dalam menghadapi lawan. Dan itu dibutuhkan kepemudaan, yaitu sifat keberanian, sifat produktif, aktif dan lain sebagainya. Saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di Eropa itu, setelah Perang Dunia Kedua, seluruh peradaban hancur. Kalau kita membaca sejarah, Jerman termasuk diantaranya, semua teknologi hilang, hancur karena dihancurkan ketika dalam Perang Dunia Kedua. Perdagangan, pabrik, perusahaan lenyap. Mereka kemudian berpikir bagaimana untuk mengembalikan kejayaan mereka, mengembalikan kekuatan yang mereka miliki. Maka dibentuklah yang namanya, dalam sekolah itu apa namanya? Pramuka. Pramuka itu adalah, kalau dalam bahasa disebut kasyafa. Kasyafa itu ada ini artinya adalah pramuka. Pramuka itu pramuda, praja muda karana. Praja muda karanya. Tujuannya adalah untuk menghimpun kekuatan para remaja, menghimpun kekuatan para pemuda, dan mencoba membina potensi-potensi yang ada di dalam para pemuda itu. Dalam waktu dekat mereka kemudian bisa mampu mengembalikan kehancuran teknologi itu. Tapi kita sayang sekali, umat Islam kita sayang sekali, seringkali tidak pernah peduli. Justru yang lebih diperdulikan adalah percekcokan antar madhab kelompok satu dengan kelompok yang lainnya, di saat yang lainnya sudah mencapai di langit, sementara kita masih di bawah bumi, belum muncul dari permukaan bumi. Itulah
kekurangan para pemuda. Tapi pencinta Ahlul Bait, pemuda Ahlul Bait Rasulullah tidak boleh menjadi melempem. Kalianlah yang punya masa depan dan kalianlah yang akan menentukan negeri ini. Itulah peran daripada para pemuda. Kelebihan-kelebihan yang ada bagi para pemuda adalah satu, dia memiliki kemampuan puncak produktivitas. Al-Quranul Karim menceritakan tentang proses usia manusia. Allah menciptakan kita dari lemah, kemudian menjadi kuat, dari kuat kemudian jadi lemah, dan kuat lagi sampai lemah, kuat sampai kemudian menjadi lemah lagi. Kita diciptakan dari bayi dan tidak memiliki kekuatan apapun. Kemudian proses menjadi remaja. Ketika sudah usia tua, kita turun kembali. Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan semacam itu. Hidup ibaratnya orang yang sedang naik mendaki gunung. Dari bawah merangkak ke atas. Ketika kita merangkak dari bawah, maka tidak pernah terlihat pemandangan apapun sama sekali. Merangkak dan merangkak, ketika sudah mencapai pada puncak gunung, maka seluruh mata kita memandang, semuanya terlihat. Tapi ketika kita di bawah, kita tidak melihat lagi apa-apa. Yang kita lihat adalah apa yang ada di depan kita. Tapi ketika kita sudah berada di puncak gunung, maka ke kanan dan ke kiri semua pemandangan akan tertangkap sepanjang mata ini memandang. Tapi tak lama kemudian ketika kita turun kembali, pengetahuan, keilmuan itu menjadi menurun lagi dan kemudian berakhir di alam kubur. Kita akan dikebumikan. Saat itu pertanyaannya, apa yang sudah kita persiapkan? Di masa muda ini apa yang sudah kita lakukan? Dan apa yang sudah kita bangun di masa-masa sekarang ini? Para pemuda, pecinta Ahlul Bait tidak boleh terbelakang dari generasi-generasi yang lainnya. Harus terdepan dalam hal apapun. Keberanian harus di depan. Keilmuan harus terdepan. Itulah pecinta pemuda, para pecinta Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ulama ilmuwan mengatakan bahwa pemuda itu tidak hanya dilihat dari sisi usia mereka. Mereka mengatakan demikian. Mereka mengatakan bahwa yang dimaksud muda itu bukan karena usianya. Tapi yang dimaksudkan pemuda itu adalah orang yang memiliki kemampuan untuk produksi dan berinovasi. Pemuda adalah itu. Orang meskipun dia usianya masih muda tapi tidak memiliki karakter yang semacam itu, tidak produktif, tidak inovatif, tidak kreatif, dia sama sekali tidak disebut sebagai seorang pemuda. Tua, meskipun usianya tua tapi dia masih tetap produktif, aktif, mencetak, membangun dan lain sebagainya, maka dia disebut sebagai pemuda. Demikian sebagian para ilmuwan ketika mendefinisikan tentang pemuda. Asy-syabab. Itu satu. Yang kedua, kelebihan yang dimiliki oleh para pemuda adalah sikap cepat untuk mengambil keputusan. Kenapa? Karena itu dia di masa-masa memiliki semangat emosional yang sangat tinggi. Seringkali kita menyaksikan yang paling pertama kali bereaksi adalah para pemuda. Yang secepat mungkin mereka bertindak adalah para pemuda. Banyak peristiwa kejadian, akan tetapi yang bergerak paling cepat dan mengambil sikap adalah para pemuda. Itu apabila para pemuda itu menjadi orang yang produktif. Tapi apabila pemuda-pemuda kita ini melempem, apapun yang terjadi, bahkan bencana alam yang terjadi di hadapan kita, kita tidak akan pernah peduli. Coba lihat kalian para pemuda, dirimu seperti apa? Apa yang kalian cita-citakan ketika Anda menjadi usia tua itu? Ini menjadi penting. Oleh karena itu, pemuda akan lebih cepat mengambil sikap. Dia akan bersifat mengambil keputusan yang kadang-kadang juga tidak terpikirkan dampaknya seperti apa. Yang penting jalan dulu.
nanti belakangan masalahnya. Ibarat orang Jawa bilang, pukul dulu urusan belakang. Itulah generasi muda. Oleh karena itu dalam hal ini Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam, beliau mengatakan ra'yu syekh ahabbu ilayya min jildil ghulam. Pandangan orang tua itu lebih saya sukai daripada kulitnya anak-anak muda. Maksudnya yang dimaksud dalam hadis ini artinya bahwa orang tua itu lebih banyak memiliki pengalaman daripada anak muda. Pandangan-pandangan orang tua itu bisa kita perhitungkan dan kita pertimbangkan karena dia tidak akan pernah berbicara kecuali dari pengalaman yang panjang. Oleh karena itu kata Imam Ali, ra'yu syekh ahabbu ilayya min jildil ghulam. Sementara pemuda tidak berpikir panjang. Anda sekarang misalnya ada sebuah peristiwa ketika Anda duduk musyawarah, maka pertama kali yang akan teriak adalah anak muda. Sementara orang tua cuma ketawa-ketawa dan berpikir. Karena dia tahu pengalaman seperti apa, bagaimana menghadapi persoalan, tantangan dan lain sebagainya. Seorang pemuda bersifat reaktif, reaksioner. Padahal yang kita butuhkan bukan reaksioner, tapi revolusioner. Reaksioner itu adalah bersikap sesaat, sementara revolusioner berpikir panjang, melakukan perubahan-perubahan. Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam bahwa ra'yu syekh ahabbu ilayya min jildil ghulam. Orang tua memiliki kematangan berpikir, sementara anak-anak muda belum memiliki kematangan. Nah, oleh karena itu, kalau kita ingin berperang, maka manfaatkanlah anak muda. Tapi kalau kita ingin membangun strategi perang seperti apa, manfaatkanlah orang tua. Pemuda sebagai pelaksana dan orang tua sebagai perencana. Itu yang diinginkan oleh Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalatu wassalam. Hampir semua negara, kita lihat misalnya kemarin mereka yang mengusir ISIS di Irak, semuanya adalah para pemuda. Sekalipun orang tua terdepan, tetapi mereka memiliki strategi yang membangun arahan. Di Lebanon yang mengusir ISIS, di Palestina, kemudian di mana? Suriah, semuanya adalah para pemuda yang terdepan. Bukan lagi orang tua. Orang tua di belakang mengarahkan dan membangun strategi. Oleh karena itu, pemuda dan orang tua harus bekerja sama dalam hal ini. Nah, ini yang menjadi sangat penting, saudara sekalian. Kalau kita punya sebuah proyek apapun, apakah itu yayasan yang bersifat kemanusiaan atau proyek yang lainnya, kita membutuhkan dua unsur penting. Unsur penggerak dan unsur pemikir. Unsur penggerak adalah para pemuda. Ketika engkau berikan tugas, dia akan melakukan itu. Dia akan berbuat melaksanakan itu. Tapi strategi, lobby, dibutuhkan orang-orang tua yang punya pengalaman. Tapi anak-anak inilah yang harus kita manfaatkan. Dan seharusnya kita semua punya tanggung jawab. Semua orang tua punya tanggung jawab untuk mendidik anak-anaknya menjadi produktif, menjadi orang yang aktif, tidak menjadi orang-orang yang melamun, kemudian mereka tidak memiliki masa depan yang jelas. Pemuda adalah harapan bangsa. Pemuda adalah masa depan sebuah bangsa. Yang pertama, kita butuhkan pemuda, apapun yang kita inginkan, baik itu perusahaan ataupun yayasan, kemanusiaan dan lain sebagainya. Yang kedua, kita butuhkan orang tua karena dialah yang akan mengarahkan, karena dialah yang akan membimbing, dialah yang akan berikan strategi-strategi dalam berpikir. Yang ketiga, kelebihan dari para pemuda adalah bisa diatur, bisa diubah, mudah berubah, mudah dipengaruhi. Itu para pemuda. Berbeda dengan orang tua. Kita tidak mungkin menasihati orang tua dan saat itu kemudian berubah. Tidak. Tapi pemuda ketika kita berikan arahan secara rasional, ketika kita berikan dalil-dalil dan bukti yang real, mereka akan menerima dengan mudah.
Tapi sebaliknya orang tua akan kesulitan untuk menerima, karena dianggap ketika menerima pandangan orang itu dianggap merendah. Dia akan mengatakan, saya lebih berpengalaman dari kalian, saya lebih tahu dari kalian. Ibarat orang Jawa mengatakan apa? Kita sudah terlalu banyak makan garam, tidak perlu kau ajari. Jangan pernah mengajari ikan yang berada di laut, mengajari ikan berenang di laut. Itulah karakter orang tua. Tapi berbeda dengan para pemuda, ketika kalian gerakkan, kau angkat emosionalnya, kau sentuh jiwanya, mereka spontanitas akan berubah. Inilah kelebihan daripada para pemuda. Nah, di dalam sebuah riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu beliau mengatakan, Innallaha ba'athani bil haqqi basyiran wa nadhira fahalafani asy-syababu wa khalafani asy-syuyukhu. Perhatikan. Dalam dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya Allah taala telah mengutus aku membawa kebenaran, membawa bisyarah, yaitu kabar gembira dan juga peringatan. Kemudian kata Rasulullah, fahalafani syababu, yang menjadi beginingku adalah para pemuda, kata Rasulullah. Yang mendukung aku adalah para pemuda. Fakhalafani syuyukh, sementara orang tua lah yang menghalangi aku, menentang aku. Coba kita lihat bagaimana ketika Rasulullah dakwah. Rasulullah dakwah yang menentang Muhammad Rasulullah adalah orang-orang tua dari kaum Quraisy. Dan orang-orang pemudanya mendukung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terutama adalah Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam. Dia paling muda di antara sahabat Nabi. Dialah orang yang pertama kali mendukung Rasulullah dan masuk Islam. Oleh karenanya tidak pernah ada bukti sejarah bahwa Imam Ali bin Abi Thalib pernah menyembah berhala. Kata Rasulullah, fahalafani syababu, menjadi beginning, menjadi bekerja sama. Sementara orang-orang tua yang menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabiullah Nuh yang usianya sangat panjang, di dalam Al-Quranul Karim disebutkan bahwa pendukungnya Nabiullah Nuh adalah para pemuda. Kalau kita melihat pemuda-pemuda Ahlul Bait kemudian jadi pengangguran dan tidak aktif, dia bukan pemuda Ahlul Bait dan tidak layak untuk disiapkan jadi apapun. Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam yang hidupnya sekian ratus tahun, hampir 1000 tahun, pendukung utamanya adalah orang-orang muda. Kata Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi Nuh diejek oleh kaumnya, oleh orang-orang kaya, oleh orang-orang elitnya, mereka mengatakan, ma naraka ittaba'aka illa alladzina hum aradiluna badir ra'yi wa ma nara lakum alaina min fadl. Kalimat yang diungkapkan oleh Al-Qur'anul Karim. Mereka orang-orang elitnya mengatakan, wahai Nuh, aku tidak pernah melihat kamu ada kelebihan, kamu seperti manusia biasa. Wa ma naraka ittaba'aka illa alladzina arahum aradiluna. Yang mengikuti kami ini orang-orang rendah, hina. Badi'ur rai. Kalimat badi', sebagian mufassir mengatakan ini adalah orang yang tidak banyak pikiran, tidak punya pemikiran, bodoh. Tapi sebagian mufassir yang dimaksud badi'ur rai adalah orang-orang muda yang cara berpikirnya baru kemarin. Dan itu tafsir Ahlul Bait juga mengatakan demikian. Selain Ahlul Bait juga ada yang mendapatkan semacam itu. Dan saya lebih cenderung makna yang pertama. Yang kedua ini, yaitu pendukung Nabiullah Nuh adalah anak-anak muda yang cara berpikirnya baru kemarin. Karena mereka lah yang cepat untuk mengikuti.
Dan itu didukung dengan ayat yang lainnya ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam diceritakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pendukung Nabi Musa bukanlah orang-orang tua. Pendukung Nabi Musa alaihi salatu wassalam dalam Al-Quran mengatakan, fama amana li Musa. Kata Allah Ta'ala, fama amana li Musa illa dzurriyyatun min qaumihi ala khaufin min fir'auna. Al-Quran mengatakan, fama amana li Musa, tidak ada yang beriman kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam kecuali dzurriyyatun min qaumihi, keturunan dari kaumnya, artinya adalah anak-anak muda. Anda bisa melihat dalam berbagai tafsir, semua hatta Sunni dan Syiah sama. Ketika menafsirkan ayat ini, yang dimaksudkan illa dzurriyyatun min qaumihi artinya adalah para pemuda. Yang mengikuti Nabi Musa, yang mendukung Nabi Musa adalah para pemuda. Inilah para pecinta Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harusnya juga demikian. Pemuda Ahlul Bait harus memiliki semangat seperti halnya pendukung para nabi terdahulu. Ketika Imamul Husain alaihi salatu wassalam untuk bangkit, maka kitalah semua yang harus bangkit itu. Oleh karena itu Rasulullah sangat memperhatikan para pemuda. Bahkan anak-anak muda yang mungkin saja dalam sejarah belum pernah dilakukan oleh siapapun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melakukannya. Misalnya setelah Fathu Makkah. Fathu Makkah, banyak orang-orang tua, syuyukh, banyak orang-orang pendekar yang ikut bergabung untuk memenangkan Makkatul Mukarramah yang disebut dengan Fathu Makkah. Tiba-tiba setelah Fathu Makkah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat namanya Itab ibn Usaid. Itab ibn Usaid diangkat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi wali kota atau gubernur kota Makkatul Mukarramah. Seorang pemuda usianya tidak lebih daripada 21 tahun diangkat oleh Rasulullah menjadi gubernur Mekah yang baru ditaklukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Usaid atau Itab ibn Usaid ini kemudian melakukan sholat jamaah. Pertama kali sholat jamaah di Makkatul Mukarramah adalah yang melakukan ada Itab ibn Usaid ini. Semua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Itab, tadri alaman ista'maltuka. Wahai Itab, tahukah engkau untuk siapa aku memanfaatkan kamu, aku menggunakan kamu untuk menjadi gubernur atau wali kota di Makkah itu? Lalu Rasulullah menjawab dengan ucapannya sendiri, ista'maltuka ala ahlillah azza wa jal, walau a'lamu lahum khairan minka ista'maltuhu. Andai saja aku memanfaatkan kamu, aku menggunakan kamu karena untuk memimpin orang-orang mukmin ahlillah. Andai saja, kata Rasulullah, andai saja aku tahu ada di antara mereka orang yang lebih baik dari kamu, niscaya itulah yang akan aku angkat menjadi gubernur Mekah. Pemuda, umur usia 21 tahun, bisa jadi tidak dikenal oleh mereka. Sementara para tokoh syuyukh dari kaum Quraisy, tentunya secara manusiawi mereka akan protes. Muhammad Rasulullah tidak menghargai perjuangan kita. Aku wis tua, kenapa aku udah diangkat? Dan itu yang sering terjadi. Dan menurut saya itu adalah sesuatu yang bersifat manusiawi, sepanjang tidak melanggar syariat ya Allah. Kenapa kok aku udah diangkat? Fulan malah yang baru kemarin diangkat. Itu kan kebiasaan kita. Kebiasaan kita. Protes itu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Protes itu didengarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Protes sebagian orang Mekah itu
sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, wala yahtajju muhtajjin minkum bisigari sinnihi falaisal akbaru huwal afdal balil afdal huwal akbar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalian tidak punya hak untuk protes dan kalian tidak akan pernah punya dalil untuk memprotes kepada saya. Wala yahtajju muhtajjin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan, wala yahtajju muhtajjin minkum bisigari sinnihi. Orang kamu protes dengan alasan anak muda, usianya masih kemarin, bau kencur, itu kan bahasa yang kita pakai. Bau kencur, tiba-tiba mimpin orang tua-tua. Kok tidak menghargai kami, kata mereka terhadap Rasulullah SAW. Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah menjawab dengan memberikan sebuah standar ukuran kemuliaan seseorang. Rasulullah mengatakan, falaisal akbaru huwal afdal. Bukan karena tua dia orang terhormat, bukan orang tua dia punya kemuliaan, bukan usianya tua. Ini 80 tahun, 100 tahun, wah ini orang lebih mulia dari kita. Enggak. Kata Rasulullah, standar kemuliaan itu, dia bilang, falaisal akbar huwal afdal balil afdal huwal akbar. Kalau kau ingin menuakan seseorang, itu bukan karena usianya, tuakanlah karena keilmuannya, karena fadilah yang dimilikinya, karena kemuliaan yang dimilikinya. Kenapa banyak orang yang menghormati Imam Ali bin Abi Thalib di saat usianya muda? Bukan karena dia muda, tapi karena keilmuan yang dimilikinya. Ada fadail, ada kelebihan, ada kemuliaan. Ini seringkali orang kalau tidak ngeregani wong tua, mesti ini kan didahulukan dulu. Kafa'ah, kemampuan di dalam memimpin orang, kemampuan di dalam menggerakkan orang, itu bukan karena faktor usia, tapi karena kemampuan dan kecerdasan, sekalipun anak muda. Ini yang perlu. Misalnya kita lihat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghormati, atau orang-orang besar selain Rasulullah juga menghormati sedemikian besar terhadap para pemuda. Misalnya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan sekarang ini kemudian diprotes oleh sebagian orang, sampai sekarang masih ada yang protes. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat Imam Ali bin Abi Thalib di Ghadir Khum dengan hadisun mutawatir, semua kaum muslimin mengakui. Akan tetapi mereka mencoba untuk mengingkari bahwa Rasulullah tidak pernah mengangkat Ali bin Abi Thalib. Alasannya dia masih muda, alasan macam-macam dan lain sebagainya. Rasulullah jauh lebih tahu daripada mereka-mereka yang menganalisa semacam itu. Rasulullah lebih ngerti siapa yang layak untuk memimpin umat ini. Makanya turunlah di Ghadir Khum, man kuntu maula fahada aliyun maula. Kemudian artinya dirubah dengan berbagai macam, dengan berbagai alasan, seakan-akan Ghadir tidak pernah terjadi sama sekali. Sebuah kedoliman. Rasulullah menentukan Imam Ali di saat dia masih muda belia. Disebutkan semacam itu. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dia menentukan Usamah misalnya, Usamah bin Zaid, di saat akhir hayatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah menentukan Usamah yang usianya masih muda. Padahal di sana ada sahabat Abu Bakar, ada sahabat Umar, ada yang lain-lain semuanya. Tapi Rasulullah mengangkat Usamah. Ya Usamah, pergilah engkau ke Romawi melawan musuh yang telah membunuh ayahmu Zaid. Diprotes sebagian orang. Mereka tidak mau berangkat. Di saat sakit itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menentukan Usamah. Tapi apa kata Rasulullah? Ketika protes itu terdengar oleh Rasulullah, Rasulullah mengatakan, ayyuhan nas, ma maqalatun balagatni an ba'dikum fi ta'miri Usamah ibn Zaid. Aku mendengar ucapan kalian. Saya sampai kepadaku
bahwa kalian ini memprotes tentang aku mengangkat dia sebagai pemimpin perang terbesar dan belum pernah dilakukan oleh siapapun dalam sejarah kecuali Rasulullah SAW. Kalian tidak memprotes aku, tapi karena juga kalian memprotes Usama dan juga ayahnya, padahal dialah yang layak untuk menjadi seorang pemimpin pasukan, jadi komandan pasukan. Jadi mereka melihat ini masih muda. Tidak, Rasulullah tidak melihat itu. Yang dilihat adalah kafaah, kemampuan seseorang. Hisham bin Hakam. Hisham bin Hakam adalah seorang pemuda. Ketika dia duduk dengan tokoh-tokoh Syiah, ulama-ulama Syiah di sebuah tempat, Imam Ja'far Shadiq alaihi salatu wassalam menghormatinya sedemikian rupa. Sampai-sampai ketika Imam Ja'far Shadiq bersama ulama-ulama besar, tokoh-tokoh besar dari pecinta Ahlul Bait Rasulullah, ulamanya, dan Hisham berada di belakang, dipanggil oleh Imam Ja'far Shadiq untuk duduk di sebelahnya sebagai bentuk penghormatan kepada seorang pemuda yang memiliki kemampuan. Hisham dikenal sebagai orang yang ahli dalam berbicara, baik di ilmu kalam, filsafat dan lain sebagainya. Apa kata Imam Ja'far Shadiq di depan para ulama? Imam Ja'far Shadiq alaihi salatu wassalam mengatakan, "Hadza nasiruna biqalbihi wa lisanihi wa yadihi." Ini loh pemuda namanya Hisham bin Hakam. Dia adalah pendukung kami, pembela kami, dengan hatinya, lisannya, dan juga dengan tangannya. Jadi bukan ngomong doang, bukan teori doang, bukan hanya dalam hati, tindakan pun dilakukan. Itulah Hisham bin Hakam. Intinya bahwa Islam memberikan perhatian kepada para pemuda. Kalian para pemuda, tentukan nasib kalian, masa depan kalian. Tentukan diri kalian. Sekarang ini juga mumpung Allah memberikan kesempatan untuk kita. Sebelum Allah Subhanahu wa taala mencabut kita semua. Kita lihat, kita harus memanfaatkan para pemuda ini dalam berbagai hal. Baik itu di bidang sosial, di bidang agama, di bidang politik, di bidang macam pendidikan atau yang lainnya. Pemudalah yang harus kita siapkan. Dan semua masyarakat punya tanggung jawab untuk mempersiapkan itu. Dengan kemampuannya masing-masing. Ini menjadi sangat penting. Kalau tidak, maka pecinta generasi Ahlul Bait kita akan menjadi tenggelam, terbelakang dalam waktu 10 tahun ke depan apabila kita tidak memperhatikannya. Saat ini kalian harus menentukan masa depan kalian, pemikiran kalian. Di hari Asyura, yang mendukung Imamul Husain alaihi salatu wassalam adalah para pemuda. Di antara banyak para pemuda, walaupun ada orang tua, tapi justru bahkan anak-anak pun membela Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Di malam Asyura pertama kali, bahkan seperti Aliul Akbar, putra Imamul Husain alaihi salatu wassalam, dialah yang sejak awal benar-benar memiliki semangat untuk mati di medan Karbala. Dalam sebuah perjalanan menuju Karbala, di tengah malam Imam Husain alaihi salatu wassalam tertidur. Kemudian Imam Husain mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kata Aliul Akbar, ya Abah, kenapa engkau mengucapkan istirja? Kalimat innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu namanya kalimatul istirja. Kenapa engkau ucapkan itu? Dia bilang, ya bunayya, dalam perjalanan ini tadi aku tertidur sebentar dan aku bermimpi ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengabarkan bahwa semua rombongan ini akan terbunuh, akan ada sebuah bencana besar yang menimpa kita. Jawaban Imam Aliul Akbar pertanyaannya kepada ayahnya, tidakkah kami dalam kebenaran wahai ayah? Ini namanya istifham istingkari, untuk membuktikan bahwa dia benar-benar membuktikan bahwa dia dalam keyakinan. Tidakkah kita dalam kebenaran wahai ayah?
Jawaban roh Imam Ali, Imamul Husain alaihi salatu wassalam mengatakan, benar bahwa kita dalam jalan yang benar dan 100% dalam keadaan yang benar. Aliul Akbar, seorang pemuda itu mengatakan apa? Tanpa ragu-ragu, idzan la nubali bil maut. Aku tidak peduli dengan kematian. Selama aku berada dalam kebenaran, kematian menjemputku ataukah aku menjemput kematian, kita tidak akan pernah peduli. Itulah mentalitas para pemuda. Kalau modal mentalitas pemuda kita memiliki semangat seperti Aliul Akbar, pecinta Ahlul Bait, pasti akan aman dan tidak akan didemo oleh siapapun. Kenapa? Karena kita memiliki semangat. Darah kita adalah darah Husaini. Prinsip kita adalah prinsip Husaini. Itu yang harus kita lakukan. Dan berkali-kali kata Imam Husain, in kana dinu Muhammadin lam yastaqim illa biqatli faya suyufu khudini. Kalian para pemuda, ini adalah Aliul Akbar. Oleh karena itu, di hari Asyura, ketika Imamul Husain alaihi salatu wassalam sendirian, para sahabatnya telah terbunuh. Tidak ada satupun di antara mereka kecuali Al-Abbas, karena dia adalah yang membawa panji-panji Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Ketika Imamul Husain alaihi salatu wassalam menoleh ke kanan dan ke kiri, beliau hanya melihat tumpukan jenazah dan para syuhada. Imamul Husain alaihi salatu wassalam memanggil nama mereka satu persatu, namun mereka tak mampu menjawabnya karena mereka tinggal tubuh-tubuh tanpa nyawa. Imamul Husain alaihi salatu wassalam lalu berkata, adakah orang yang ingin membantu kami? Adakah orang yang ingin bergabung bersama kami? Adakah orang yang ingin menyatukan keinginannya bersama dengan kami? Tiba-tiba seorang pemuda, wajahnya bagaikan bulan, keluar dari kemah mendatangi Al-Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Dialah Aliul Akbar. Dia meminta izin kepada ayahnya Al-Imamul Husain dengan rasa berat yang luar biasa. Dia menyaksikan wajahnya seperti wajah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Imamul Husain berkata, ya Allah, engkau menyaksikan bahwa ini adalah orang yang mirip wajahnya dengan Rasulullah. Dan tiap kali kami merindukan Nabi Muhammad, yang kupandang adalah wajahnya. Imamul Husain memberikan izin. Ketika dia berangkat, ya Allah, saksikanlah dia. Ia adalah orang yang mirip dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Lalu mengutuk orang yang akan membunuhnya. Aliul Akbar berangkat ke medan perang. Dengan semangatnya yang tinggi, dia seorang pemuda dengan kekuatan yang penuh. Dia menghadap lawanmu. Dan ratusan, dalam riwayat disebutkan 50 lebih orang terbunuh di tangan Aliul Akbar. Seorang pemuda dari Bani Hashim yang memiliki keberanian dari Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam. Sampai kemudian dia terus berperang, sementara Imamul Husain alaihi salatu wassalam memandang putranya dari depan kemah, dan Laila di sebelah Imamul Husain alaihi salatu wassalam. Laila hanya melihat wajah suaminya Al-Imamul Husain. Ketika melihat wajah Imamul Husain berubah, Laila bertanya, wahai Aba Abdillah, lihat engkau, apakah engkau melihat sesuatu yang membahayakan putraku Aliul Akbar? Imamul Husain menjawab, tidak, aku hanya melihat orang yang aku khawatirkan untuk membunuhnya. Ketika kemudian Imamul Husain alaihi salatu wassalam melihat orang yang mendekati putranya untuk memenggal kepalanya, Laila bertanya kepada Imamul Husain, wahai Aba Abdillah, apa yang harus aku lakukan? Laila diperintahkan untuk berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah agar Allah mengembalikan putranya seperti halnya Yusuf dikembalikan oleh Allah kepada keluarganya.
Dalam riwayat, Laila kemudian masuk ke dalam kemah. Ia mengangkat tangannya ke langit dan berdoa sambil meneteskan air matanya. Ya Allah, demi rasa hausnya Abu Abdillahil Husain, demi rasa kesedihan yang ada pada Abu Abdillahil Husain, ya Aba Abdillah, ya wahai yang mengembalikan Yusuf kepada keluarganya, kembalikanlah putraku Aliul Akbar ke dalam pangkuanku. Doa Laila dikabulkan oleh Allah. Aliul Akbar datang kembali menemui ayahnya. Tapi apa yang terjadi, saudara sekalian? Aliul Akbar menemui sang ayah sambil berkata, ya Aba al-Atash, al-Atash, wahai ayahku, rasa haus, rasa haus telah membuat aku tercekik, dan beratnya pedang membuat aku kelelahan. Adakah setetes air yang dapat engkau berikan kepadaku, wahai ayah? Beberapa hari mereka tanpa minum. Imamul Husain berkata kepada putranya Aliul Akbar, wahai putraku Ali, ceraplah lidahku. Aliul Akbar mendekati Imamul Husain alaihissalatu wassalam. Lalu mulutnya lidahnya dimasukkan ke mulut Aliul Akbar. Aliul Akbar berkata, wahai ayah, lidahmu lebih kering daripada kayu yang kering, wahai Abah. Imamul Husain alaihissalatu wassalam menangis, wahai putraku, bersabarlah. Kakekmu akan memberikan minum kepadamu yang tidak akan pernah merasakan haus selamanya. Aliul Akbar kemudian berangkat menuju ke medan perang. Beberapa langkah kemudian Al-Imamul Husain memanggilnya, wahai Ali, kembalilah engkau ke kemah. Karena Imamul Husain saat itu mendengarkan para wanita menangis. Sayyidah Zainab menangis. Aliul Akbar dipanggil oleh sang ayah, wahai putraku, kembalilah engkau ke kemah. Berpamitlah kepada saudara-saudaramu dan perempuan-perempuan dari keluargamu. Pamitlah engkau kepada ibumu. Aliul Akbar masuk ke dalam kemah. Semua menangis dan merangkul kepada Aliul Akbar. Hari itu adalah hari terakhir untuk pertemuan mereka di dalam kemah yang selamanya kemudian akan berpisah selamanya. Sayyidah Zainab menangis sejadi-jadinya sambil berkata, ya Rasulullah, ya Fatimah Az-Zahra, Aliul Akbar kemudian pergi ke medan perang menuju lawan, menyerbu musuh ke kanan dan ke kiri bagaikan harimau. Banyak musuh yang terbunuh. Tiba-tiba mereka mengeroyok dari ke kiri kanan dan ke kiri menggunakan anak panah. Satu anak panah telah menembus dada Aliul Akbar. Dia teruyung-uyung. Seseorang datang dari belakang menghantamkan besinya ke kepala Aliul Akbar. Dan Aliul Akbar terjatuh dari kudanya. Ia berteriak, ya Abah, alaika minni salamullah. Imamul Husain alaihi salatu wassalam ketika mendengarkan teriakan putranya Aliul Akbar, bagaikan burung yang dengan menyambar cepat ia menuju ke suara sang ayah, sang putra. Ia temukan putranya telah tiada tanpa nyawa. Imamul Husain alaihi salatu wassalam menaruh tubuh Aliul Akbar di pangkuannya, dibersihkan wajahnya dari darah yang menempel. Imam Husain berkata, wahai putraku, sungguh
Engkau kini telah beristirahat dari sibuknya ke dunia. Kini tinggal ayahmu. Engkau akan mendapatkan minuman dari kakekmu yang tidak akan pernah engkau rasakan rasa haus sama sekali. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Amman yujibul mutarra idza da'ah wa yakshifus su'. Amman yujibul mutarra idza da'ah wa yakshifus su'. Amman yujibul mutarra idza da'ah wa yakshifus su'. Allahumma inna nas'aluka bismikal a'zami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya Allah, ampunilah kami dan kedua orang tua kami yang masih hidup. Berikanlah petunjuk ke jalan-Mu ya Allah. Perpanjanglah usianya untuk taat kepadamu ya Allah. Sembuhkanlah saudara-saudara kami yang sedang sakit. Berikanlah kemudahan bagi saudara-saudara kita yang sedang mendapatkan kesulitan. Allahumma ya Allah, rahmatilah semua yang hadir di tempat ini dan di semua tempat yang mendengarkan acara ini. Allahumma ya Allah, bihaqqi Aliyul Akbar ya Rabb, jadikanlah putra putri kami seperti Aliyul Akbar dan putri kami seperti Sayyidah Zainab. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin wa ila arwahi amwatil hadirin nuhdihimul Fatihah qablaha as-salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ikhwan dan akhwat Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Aliyul Akbar. Ali jaya mataku, Ali jaya hatiku, janganlah engkau ragu. Rasulullah kan menyambutku, Allah meridaiku. Rasulullah kan menyambutku, Allah meridaiku. Ali jaya mataku, Ali jaya hatiku, janganlah engkau ragu. Rasulullah kan menyambutku, Allah meridaiku. Rasulullah kan menyambutku, Allah meridaiku. Ya Rabbi saksikan putraku dan mawar. Ya Rabbi saksikan putraku dan mawar. Rasulullah kan menyambutku, Allah
putraku terdapat 7 penuh luka, hatiku berdarah 7 penuh luka, hatiku berdarah. Ya Allah aku ridha, Ya Allah aku ridha.
semoga yang membantu acara ini keberkahan hidup dunia akhirat. Wa